Oke, ada kebijakan baru soal pajak emas di Indonesia. Kelihatannya sih ya cuma aturan pajak biasa. Tapi tunggu dulu. Kalau kita gali lebih dalam, ternyata ini bukan sekedar soal pajak. Ada cerita yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan jujur aja lebih menarik di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, kenapa tiba-tiba pemerintah mau ambil bagian yang lebih gede banget dari emas, salah satu barang ekspor kita yang paling berharga? Ada apa sebenarnya? Nah, jawabannya ini bukan cuma soal, oh negara butuh duit. Jauh lebih dari itu. Ini tuh kayak benang merah yang nyambungin semuanya. Dari janji-janji populis, nasib investasi Anda di pasar saham, sampai sebuah rencana super ambisius dan kontroversial buat mengubah batu bara jadi energi. Menarik kan hubungannya? Oke, kita mulai dari awal ya. Oke, bagian pertama, kita pahami dulu deh, sebenarnya pajak baru buat emas ini apa sih dan gimana cara kerjanya? Oke, istilah teknisnya itu bea keluar, gampangnya gini deh. Ini bukan pajak yang kita bayar pas beli emas di toko ya. Bukan, ini tuh jatahnya pemerintah yang dipotong langsung sebelum emasnya dikirim ke luar negeri. Nah, ini nih yang menarik. Lihat tabel ini. Pajaknya itu progresif. Maksudnya apa? Sederhana. Makin mahal harga emas di pasar dunia, makin gede juga potongan yang diambil pemerintah. Jadi pajaknya nggak flat, tapi ngikutin harga. Dan ini bukan lagi kalau atau nanti. Coba deh, lihat harga emas sekarang. Kan udah tinggi banget ya. Jauh di atas ambang batas paling atas itu. Artinya apa? Ya artinya pajak maksimal yang 15% itu udah berlaku sekarang juga. Pemerintah sih bilangnya ini buat hilirisasi. Keren ya istilahnya. Intinya sih biar emas diolah dulu di dalam negeri. Jangan langsung diekspor mentah-mentah. Tapi ya kalau kita baca terus terang, bahasa kasarnya ya, negara mau ambil porsi keuntungan yang lebih besar. Sesimpel itu. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa? Kenapa pemerintah kayaknya butuh banget duit ini sampai harus pasang pajak segede ini? Apa sih motif di baliknya? Bayangin aja APBN kita lagi pusing 7 keliling. Dari satu sisi ada janji program populis gede-gedean kayak makan bergizi gratis yang harus dibiayai. Dari sisi lain, bunga utang negara terus jalan, birokrasi butuh biaya, dan defisit anggaran makin lebar. Wah, pusing kan? Dan ini biar kebayang segede apa bebannya. Kita lihat satu program aja, makan bergizi gratis. Targetnya, 82,9 juta orang, hampir 83 juta. Itu biayanya luar biasa besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling relevan buat banyak dari kita. Gimana dampaknya buat investor? Karena ternyata kebijakan ini tuh kayak pisau bermata dua. Ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan. Siapa pemenangnya dan siapa yang kalah? Oke, kita pecah jadi dua skenario ya. Buat Anda yang investasinya beli emas batangan fisik, ini justru bisa jadi kabar baik loh. Tapi, buat Anda yang main di saham perusahaan tambang emas, nah ini ceritanya beda. Ini pukulan telak, langsung ke profit perusahaan. Jadi begini, investor, terutama yang dari luar negeri, sekarang lihatnya gini. Wah, investasi di perusahaan tambang emas Indonesia ada risiko kebijakan nih. Aturannya bisa berubah-ubah. Akibatnya, ya, nilai saham perusahaan kita jadi kena diskon. Dianggap lebih murah dibandingin kompetitornya di negara lain. Tapi ceritanya nggak berhenti di emas aja. Sama sekali nggak. Anggap aja pajak emas ini baru pemanasan. Ini tuh semacam blueprint cetak biru untuk sesuatu yang skalanya jauh lebih masif. Dan target berikutnya udah di depan mata, batu bara. Pemerintah bahkan udah ngomong di DPR loh, model pajak ekspor yang sama persis kayak di emas ini lagi disiapin juga buat batu bara. Jadi, ini dia strateginya, playbooknya pemerintah. Langkah 1, pajaki ekspor emas dan batu bara. Langkah 2, bikin ekspor bahan mentah jadi nggak menarik. Tujuannya apa? Langkah 3, memaksa perusahaan buat investasi di dalam negeri. Investasi kemana? Nah, ini dia intinya. Langkah 4, mendanai satu proyek energi yang super ambisius dan kontroversial, yaitu DME. Visinya kedengarannya mulia banget kan? Kemandirian energi. Idenya adalah, kita punya batu bara banyak banget, kenapa nggak diolah aja jadi DME buat gantiin LPG yang selama ini kita impor jutaan ton tiap tahun. Jadi nggak perlu impor-impor lagi. Di atas kertas kedengarannya patriotik, keren, solusi jitu. Tapi, begitu kita buka buku dan lihat hitung-hitungan ekonominya, ceritanya jadi beda banget. Ini dia masalah utamanya. Lihat grafiknya.
Ujung-ujungnya, energi yang dihasilkan dari DME ini setelah semua prosesnya ternyata jatuhnya lebih mahal buat kita, buat konsumen, lebih mahal daripada kita impor LPG seperti biasa. Seberapa mahal sih? Jawabannya 42%. Bukan angka yang kecil ya. Artinya, untuk dapat panas yang sama buat masak, kita harus bayar 42% lebih mahal kalau pakai DME dibanding pakai LPG impor. Ini artinya apa? Proyek ini nggak bisa jalan sendiri, nggak financially viable. Dia butuh disuntik dana terus-terusan sama pemerintah, butuh subsidi besar. Nah, subsidinya dari mana? Ya dari uang pajak kita semua. Dan disinilah pajak emas dan batu bara tadi masuk ke dalam gambar. Dan ini bukan cuma teori atau risiko di masa depan loh. Faktanya, investor kakap internasional, Air Products, itu udah cabut dari proyek ini di tahun 2023. Ini kan sinyal yang kuat banget ya kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan proyek ini. Jadi, kesimpulannya kita punya dua cerita yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada narasi resmi dari pemerintah. Hilirisasi, patriotik, kemandirian energi. Kedengarannya bagus banget. Tapi di sisi lain, ada hitung-hitungan ekonomi yang dingin. 42% lebih mahal, butuh subsidi gede, dan investor besar malah kabur. Ini sebuah pertaruhan. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Ketika negara kita menggantungkan anggarannya pada pajak komoditas untuk mendanai sebuah proyek yang penuh tanda tanya, kita harus bertanya, siapa sih yang sebetulnya diuntungkan dari semua ini? Dan yang lebih penting, kalau nanti siklusnya berbalik dan ada masalah, siapa yang harus bayar tagihannya?